Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Kabupaten Pidi, bahwa kita sedang menjalani proses kajian untuk mencari hari jadi Pidi, di mana membutuhkan dukungan semua pihak dan energi lain agar proses ini berjalan dengan lancar dan menjadi suatu pegangan kita masyarakat Pidi, di mana sampai hari ini kita belum menemukan hari jadi Pidi. Perlu kita mendapatkan hari jadi Pidi karena ini merupakan, kita hari ini pun merupakan bagian dari proses sejarah. Hari jadi Kabupaten Pidi juga adalah awal dari sejarah berdirinya Kabupaten Pidi, yang pada waktu itu dengan kata lain Pedir. Dalam proses perkembangannya sehingga kita hari ini mengenal dengan nama Pidi. Ini akan terlaksana apabila semua pihak berkomitmen, bertekad, bekerjasama untuk mengkaji melalui catatan sejarah mungkin, atau benda-benda peninggalan, artefak. Kemudian kita sama-sama melalui metodologi tertentu hingga mencapai satu kesepakatan yang nantinya akan kita tetapkan dalam satu keputusan terkait dengan tanggal dan tahun berapa hari jadi Pidi ini kita sepakati. Saya hanya menjalankan tugas, tentunya perlu dukungan semua pihak, segenap masyarakat Kabupaten Pidi, semua elemen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini adalah sebuah proses yang sedang dilakukan berdasarkan amanah dari pemerintah Kabupaten Pidi. Tim perumus hari jadi Pidi sudah bergerak, dan kita juga setelah FGD 1 ada kesimpulan bahwa penetapan hari jadi Pidi itu dimulai di era Islam. Kendatipun sejarah Pidi itu kan sudah sangat tua, sudah sangat lama, dan kita tidak menafikan bahwa ada sebuah catatan sejarah yang sangat panjang. Hasil tindak lanjut dari FGD 1, tim perumus beserta dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita mengunjungi beberapa titik dan situs sejarah ya. Yang pertama pada hari Ahad atau hari Minggu 23 Juni, tim turun. Pertama yang kita kunjungi adalah satu nisan yang merupakan situs sejarah di Gampung Ketumbu, Kecamatan Kemukiman Sangga, Kecamatan Pidi. Apa yang kita dapatkan di sana? Dalam beberapa catatan apa yang telah dituliskan oleh para sejarawan, para peneliti sebelumnya, bahwa di sana ada sebuah kuburan makam yang nisannya masih bisa dibaca ya. Nama beliau adalah Syekh Abdul Rahim Al-Madani ya. Dilihat dari nisbah nama, beliau adalah seorang ulama pendakwah Islam yang berasal dari Madinah ya. Di inskripsi nisan di kepalanya dapat dibaca bahwa beliau itu meninggal di bulan Ramadan, hari Jumat di bulan Ramadan tahun 1537 Masehi. Artinya ketika kita ingin menetapkan Pidi di era Islam, sudah ada situs yang menyatakan bahwa di akhir abad ke-15 dan juga awal abad ke-16 sudah ada dai yang berasal dari Madinah, seorang syekh, nama beliau Syekh Abdul Rahim, yang kuburnya di sana. Dan ini kan fakta, fakta ada bisa. Di sana juga banyak makam-makam yang lain yang batunya ada tipe Aceh Darussalam, ada tipe Pasir ya. Itu yang kita dapatkan. Tapi ini juga penting bagi pemerintah daerah untuk merawat makam dari Syekh Abdul Rahim Al-Madani. Pengkajian hari jadi Pidi ini itu kita lakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip metodologi penelitian riset pada umumnya gitu. Jadi tidak dilakukan sembarangan, serampangan, tapi dengan teknik, metode
yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu. Kenapa demikian? Karena hasil daripada riset nanti kan menjadi hak publik ini, hak publik. Dan hak publik itu kan butuh pengakuan, butuh diterimanya oleh publik masyarakat. Oleh karena itu, pengkajian ini dilakukan dengan metodologi yang kuat, yang ketat, sehingga mudah diterima oleh publik PD. Agak panjang memang tahapan-tahapan yang kita lakukan. Tahapan yang paling besar ada 3. Pertama sekali di FGD 1, ya kan? Kita mendiskusikan 3 makalah itu yang kita susun, ya. Kemudian kita mengundang semua elemen masyarakat yang punya perhatian terhadap sejarah PD. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat yang tahu sedikit banyaknya terkait dengan sejarah masa lalu itu. Kemudian hasil FGD 1 ini kita bawa ke FGD 2. Kemudian disinilah kita mengundang para pakar ini, pakar sejarawan. Kemudian juga ada ahli yang paham dengan manuskrip lama, yang disebut dengan para filolog ya. Kemudian juga para arkeolog itu. Kita undang untuk menguji benda-benda yang ada di lapangan yang kemarin kita kunjungi itu. Minimal ada 6 lokasi yang kita kunjungi, artefak-artefak itu yang sudah pernah dipelajari juga oleh para arkeolog dan para filolog itu. Ini adalah kegiatan yang simultan. Tentu sebuah pertanggungjawaban ilmiah kan dibutuhkan ya. Untuk membuktikan bahwa Islam di PD itu sudah mengakar. Selanjutnya kita mengunjungi nisan atau makamnya seorang putri bangsawan yang juga merupakan putri dari Sultan PD di era Islam yang pertama itu Sultan Sulaiman Nur ya. Sultan Sulaiman Nur juga nanti beliau berkubur di daerah Kelibut ya, Kandang Kelibut. Tidak jauh dari Gampung Ketumbu itu, masih di Sangga ya, masih di pemukiman Sangga. Kita mendapati sebuah komplek makam yang nisannya itu bertipe nisan Aceh Darussalam ya. Di sana bersemayam seorang putri bangsawan dan masih keluarga dari Sultan Sultan Pedir yang berkubur di Kandang Kelibut. Beliau disebut di inskripsinya dibaca itu adalah Putro Bale ya, Putro Bale. Beliau meninggal sekitar 1534 ya. Artinya juga di abad ke-16. Nah, kunjungan ini kembali membuktikan bahwa inskripsi yang dibaca di sana ada kalimat tauhid, bungong-bungong kalimah yang ditulis dengan dari bahasa Arab ya, ada ayat-ayat Al-Qur'an di nisannya menegaskan bahwa Islamisasi di PD itu sudah berjalan dengan baik, sangat kuat. Dan nisan-nisan yang kaligrafi kalimat tauhid dan ayat Al-Qur'an itu mendukung tentang proses Islamisasi di PD yang sudah sangat lama. Dan tidak mungkin itu kalau memang misalnya sudah tidak lama atau baru saja Islam kan perkembangannya tidak akan ada batu nisan yang indah-indah itu kan besar dia dan banyak. Nanti kita juga bisa melihat dan silakan nanti jika ada masyarakat yang ingin melihatnya di daerah Sangga. Itu yang kita dapatkan di Sangga ada 2 untuk pembuktian dan mendalilkan bahwa Islamisasi di PD itu sudah nyata dan faktanya dapat ditemukan di situs-situs sejarah berupa makam nisan ulama dan juga bangsawan Pedir di era atau abad ke-16. 3 tahapan besar ini kita harapkan nanti akan menghasilkan keputusan yang valid mengenai keputusan terkait dengan hari jadi PD ini. Ya, memang ini kita ketahui gagasan hari jadi PD ini sudah 10 tahun yang lalu ini digagas oleh Bupati yang lama. Sehingga saya tahun 2014 ketika ada Pedir Raya Festival, tapi sampai sekarang kayaknya belum berhasil kita wujudkan. Makanya hari ini kami semua para tim mengharapkan doa restu, dukungan dari masyarakat PD semuanya. Mudah-mudahan kali ini, tahun ini, setelah 10 tahun lalu, kita berhasil kita wujudkan. Nanti akan ada hari jadi PD yang setiap tahun nanti akan kita rayakan. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah selain ada tahapan nanti maksud pelestarian sejarah, ada hal lain yang penting sekali. Apa itu? Yaitu kita ingin melakukan transfer terkait dengan semangat
pendahulu-pendahulu kita nih, yang PD ini tergambar dalam sejarah bahwa memang luar biasa dulunya. Selanjutnya tim perumus senada dengan tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab kegiatan, kita melanjutkan perjalanan ke situs sejarah selanjutnya, itu di Gampung Dayah Tanoh ya, Dayah Tanoh, Pemukiman Kelibet, Kecamatan PD. Artinya tidak terlalu jauh antara Sangga dan Kelibet. Apa yang kita dapati di sana? Di sebuah perbukitan yang indah. Indah kalau kita berdiri di atas puncak itu akan kelihatan ya, jauh kita bisa memandang area persawahan dan perkampungan. Kita dapati di sana ada beberapa makam, kuburan, dan hasil bacaan inskripsi yang terdapat. Dan ini bukan penelitian yang baru, sudah lama. Misalnya Pak Ali Hashimi, kemudian dilanjutkan oleh tim Mapesa ya, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, didapatkan di sana. Yang berkubur di sana ya, itu adalah Sultan Pedir ya, Sultan Pedir. Dan yang terbaca inskripsi di batu nisannya, menurut catatan sejarah M. Yunus Jamil dalam buku beliau Tawarikh Raja-Raja Aceh, itu adalah seorang sultan yang gelarnya Sultan Ma'ruf Shah. Sultan Ma'ruf Shah ini menurut Yunus Jamil itu adalah Sultan Pedir yang ketiga. Artinya sultan yang memerintah Pedir di era Islam. Ya, beliau itu di inskripsinya meninggal ya di tahun 1511 Masehi ya. 1511 Masehi, artinya beliau meninggal di awal abad ke-16. Kalau kita hitung usianya, katakanlah rata-rata usia orang kita antara 70 tahun, maka beliau sudah hidup itu di awal-awal abad ke-15 ya, 1400 sekian lah. Dan kembali membuktikan bahwa proses islamisasi di PD itu sudah sangat kuat. Namanya tercatat. Kemudian juga banyak peneliti yang telah menyatakan bahwa beliau adalah sultannya Pedir. Dan ketika beliau menjadi sultan di Pedir, Pedir itu masih merupakan sebuah daerah yang berdaulat. Ya, memiliki daerah, rakyat tersendiri, kemudian juga punya kekuatan sendiri. Malah beliau juga pernah menjadi sultan yang bukan ingin membangkitkan nuansa perang, tidak. Mungkin ini ada membuktikan bahwa beliau adalah seorang sultan yang berdaulat penuh dan tidak tunduk pada siapapun. Beliau pernah berperang dengan Sultan Ali Mughayat Shah. Sultan Ali Mughayat Shah artinya Sultan Kerajaan Islam Aceh ya, pada tahun 900 Hijrah ya, tahun 900 Hijrah. Nah, keberadaan Sultan Ma'ruf Shah ini kembali menegaskan bahwa islamisasi di PD itu sudah sangat kuat. Ya, kekuasaan sultan dan kuburan serta batu nisan itu bukti otentik dilihat dari situs sejarah. Maka kesimpulan FJD 1 menetapkan sejarah hari jadi PD atau hari PD bersejarah di era Islam itu sangat beralasan. Dan banyak penulis yang telah mencatatkan di buku-buku, di lembaran-lembaran sejarah, dan juga di dokumen-dokumen atau manuskrip kuno yang dibaca oleh orang Aceh dan juga para sejarawan dunia. Sultan Ma'ruf Shah adalah sultan berdaulat di negeri atau kerajaan Pedir pada masanya. Pelancong asing, penjelajah asing dulunya itu menggambarkan PD yang luar biasa dengan bandar-bandarnya yang menjadi bandar ekspor, itu rempah-rempah ke luar negeri itu. Kemudian punya mata uang sendiri, kemudian punya strata hukum yang kuat. Itu sudah ada di abad-abad ke-14-15 itu ketika PD sudah sedang jaya-jayanya. Oleh karena itu, energi masa lalu ini yang dimiliki oleh pendahulu kita, itu yang ingin kita transfer ke kita. Mudah-mudahan semangat ini, energi ini terdapatkan untuk membangun PD di masa kini. Bahwa di pedalaman Pedir itu ada sultan yang bertahta. Sultan bertahta di pedalaman Pedir, tepatnya di Kampung Barih ya. Kemudian daerah Kandang ya, Pemukiman Ribu ya, Pemukiman Ribu, Kecamatan Sakti, Kabupaten PD. Di Kandang Barih itu kita dapatkan beberapa batu nisan ya. Salah satunya adalah Sultan Azam Shah ya, Sultan Azam Shah. Cuma tidak disebutkan oleh
tim peneliti sebelumnya, beliau itu sultan yang berkuasa di tahun berapa, tapi inskripsinya masih bisa dibaca. Kemudian di kandang Bari ini kita juga dapatkan batu nisan khas Pidi dan tidak ada di tempat yang lain. Dan satu lagi khas itu dia agak seperti apa namanya kubah ya, dan tidak ditemukan di daerah yang lain kecuali di Pidi. Itu menurut masyarakat peduli sejarah dari Mapusa. Dan ini juga bisa menjadi catatan bagi kita semuanya. Pidi punya khas tersendiri. Misalnya ada tipe Samudra Pasai, tipe Aceh Darussalam, tipe Plak Pling ya, yang Lamuri. Pidi punya satu bentuk ya, jenis nisan tersendiri. Walaupun tidak besar, tapi batu itu memberikan khas tersendiri. Di kandang ini menariknya apa? Ditemukan semua jenis tipe nisan, tipe Aceh Darussalam ada, Plak Pling ada, di Samudra Pasai juga ada. Tapi yang belum terjawab, siapa mereka di sana? Untuk apa mereka di sana? Karena sangat pedalaman itu, ya, sangat pedalaman Pedir. Tapi itu situs sejarah yang sudah dirawat oleh masyarakat setempat. Di dekat kandang itu ada satu batu ya. Batu yang menjulang ya, agak tinggi lah, lebih kurang 1 meter 20 ya. Itu batunya orang-orang menyebutnya dengan batu an atau batu sumpah ya. Barangkali itu adalah sebuah batu yang menjadi tempat di mana orang melakukan kegiatan-kegiatan adat barangkali ya. Dan menariknya apa? Dekat dengan kandang itu ada ditemukan satu batu nisan yang disebut dengan Kejurun Kandang. Kejurun Kandang ini di inskripsi yang masih bagus bisa dibaca bahwa Kejurun Kandang ini dia sezaman dengan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin ya. Nah, inilah salah satu bukti barangkali yang menurut para sejarawan yang menandakan bahwa Sultanah Tajul Alam Safiatuddin itu benar-benar memang ya. Ini salah satu situs dan bukti sejarah. Kandang Bari itu pedalaman, tapi dari pedalaman itu kita menemukan bukti bahwa Islamisasi Pidi itu kan sudah masuk jauh ke dalam. Tidak hanya di dekat dengan pantai. Misalnya Sangga kan tidak terlalu jauh dari pantai. Tapi bukti ini juga menguatkan bahwa Islamisasi Pidi sudah jauh masuk ke daerah-daerah pedalaman Pedir. Dan sekali lagi ketika FJD 1 merekomendasikan hari jadi Pidi itu dimulai di era Islam, itu saya pikir bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang perlu diragukan. Dibuktikan dengan berbagai catatan dari pelancong dan juga situs ataupun nisan-nisan yang sudah menjadi saksi sejarah ratusan tahun lamanya. Terkait dengan apa yang ditemukan di lapangan, dengan hadirnya ke lapangan sebagai bentuk pembuktian bahwa eksistensi kerajaan Pedir pada masa lalu memang benar adanya. Jadi nilai otentisitasnya, nilai keasliannya benar-benar ada. Artinya lah dengan adanya temuan makam yang bertuliskan dan inskripsi menyebutkan nama sultan. Ini terbukti bahwa apa yang ditulis oleh penulis asing ataupun petualang asing, baik dalam catatan perjalanannya misalnya oleh Ludivisius pertama, bahwa sistem peradilan yang sangat ketat sudah ada di Pedia. Beliau hadir ke Pedia diperkirakan 1506 karena perjalanan yang bersangkutan dari Itali menuju ke arah Pasifik dan singgah di Pedir itu 1503 sampai dengan 1508. Berarti diperkirakan bahwa ada perjalanan 2 tahun dari Itali ke Aceh dengan perjalanan singgah di mana-mana. Beliau membuktikan bahwa sistem peradilan sudah ada di Pedia. Ini membuktikan bahwa adanya sistem pemerintahan yang sudah berjalan dengan normal dan baik. Nah, dengan demikian adanya manuskrip, catatan-catatan yang tulis baik dalam bentuk huruf Jawi maupun catatan-catatan asing seperti Tompires, berarti eksistensi keberadaan kerajaan Pedir secara Islam sudah ada. Terakhir pada hari Ahad itu, ini sebuah perjalanan bersejarah tentu. Meneliti sejarah sebenarnya kan membuat sejarah baru. Artinya kita juga berkunjung ke satu
gampung, namanya Gampung Babah Jurung, ya, Babah Jurung, dekat dengan Ilebe. Ilebe itu bandar bersejarah di PD, ya, Kecamatan Kembang Tanjung. Kecamatan Kembang Tanjung. Berdasarkan catatan dan laporan yang disampaikan oleh Mapesa, ya, masyarakat pecinta sejarah Aceh yang berdomisili di Banda Aceh, mereka melaporkan bahwa ada satu nisan, ya, yang menurut dari catatan yang ada ini, dari batu nisan yang ditemukan di PD, misalnya Sangga tadi, di Klebe, di Bari, ya, Kandang Bari, nampaknya ini batu nisan yang tertua untuk sementara yang tertua di PD, ya. Di inskripsi dapat dibaca bahwa ini ada yang meninggal di sana adalah Tengku Murah, masyarakat setempat, dan kita juga dapat informasi dari penjaga makam di sana, ya. Penjaga makam itu sudah sebagai semacam warisan, sudah dari kakek buyutnya dulu, ya, sudah sangat lama. Yang bermakam di sana dikenal dengan Tengku Murah. Inskripsi sejarahnya adalah di batu nisan itu disebutkan bahwa yang berkubur di sana itu meninggal 8 Juli 1492. Artinya di penghujung abad ke-15. Kalau kita hitung lagi secara normatif, ya, orang hidup sekitar umur 70-an, ya, usianya 70 tahun. Berarti kan di awal abad ke-15 atau di 1400 itu kan Islam di PD sudah sangat kuat, ya. Tipe batunya adalah tipe Samudra Pasai, dan ini menjadi penanda PD sudah absah Islamnya di awal abad ke-15. Maka nanti kalau kita merekomendasikan awal abad ke-15 Islamisasi PD dan juga menjadi era Islam, dan di mana PD itu menjadi Kabupaten PD menetapkan itu hari jadi PD, maka itu sangat layak. Nisannya masih bisa dilihat sekarang, walaupun kurang terpelihara, tapi setidaknya membuktikan kembali bahwa nisan itu menjadi saksi bisu ada proses Islamisasi di PD yang sudah sangat lama. Kalau tahun 1492 kita hitung saja kan sudah lebih daripada 500 tahun. Jadi PD ini tidak muda, walaupun tidak terlalu tua di era Islamnya, ya. PD itu panjang sekali sejarahnya, sudah sangat tua, ya, tetapi era Islam tidak terlalu muda juga. Ini adalah entitas PD, dan Ilbu itu adalah sebuah pelabuhan yang dicatat oleh Tom Pires. Kemudian Syah bandarnya adalah orang Cina. Nah, Syah bandar atau kapten di Ilbu itu ketika di awal abad ke-16, ketua Tom Pires itu seorang pelancong dari Portugis, dia menulis di bukunya Suma Oriental, orang Cina. Sama dengan PD, orang PD itu sangat terbuka, dan PD itu daerah para pelancong, daerah para pedagang, dan PD salah satu sebab PD maju karena kita menjadi orang yang terbuka. Inilah yang akan menjadi entitas sejarah, dan penetapan PD di era Islam dapat dikuatkan dengan nisan yang ditemukan di Kampung Babah Jurung, Kecamatan Kembang Tanjung, yang ada di sana, dan inskripsinya 1492 Masehi. Demikian.